Shalom Bapak Ibu Saudara. Nah, puji Tuhan ya. Oke, pesan Tuhan buat kita semua, saya Bapak Ibu Saudara adalah jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Jangan melepaskan apa yang Tuhan sudah rancangkan. Diambil dari Ibrani 10 ayat 35. Saya mau ajak kita baca satu ayat ini dulu ya bersama-sama. Supaya kita ngerti apa sih yang dimaksud jangan melepaskan. Nah, firman Tuhannya udah terpampang 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu karena besar upah yang menantinya. Wow, jangan kamu melepaskan kepercayaanmu. Tapi nanti kita akan belajar apa sih yang dimaksud jangan melepaskan kepercayaan. Ya. Tentunya setiap orang percaya kalau ditanya jangan melepaskan kepercayaan pasti semua juga akan menjawab enggak pernah melepaskan kepercayaan. Nah karena memang bukan ini yang dimaksud. Bukan untuk meninggalkan kepercayaan kita kepada Yesus yang dimaksud dengan ayat ini. Ya. Tetapi ada kekendoran. Nanti saya jelaskan lebih di bagian dalam. Latar belakang Bapak Ibu Saudara, penulis surat Ibrani ini memahami situasi yang lagi dialami oleh jemaat di Ibrani sana. Ya, jadi Ibrani itu penulisnya memang tidak diketahui siapa, tapi isi daripada surat Ibrani adalah kata-kata kekuatan supaya orang-orang Ibrani itu jangan menjadi lemah, jangan menjadi lelah, dan jangan meninggalkan kepercayaannya. Jadi pada waktu itu mereka orang-orang Ibrani sedang mengalami sebuah kesulitan, penderitaan, ya, penindasan, ketidakadilan, pokoknya berbagai hal yang gak enak deh, ya. Jadi semangat dan keyakinan mereka mulai goyah karena merasa bosan. Artinya gini, terus menerus situasi sulit ini mereka alami terus sampai-sampai kayak gak ada ujungnya gitu. Aduh lelah juga nih, gitu. Akhirnya terlintas keinginan untuk apa? Untuk kembali kepada ajaran-ajaran lama. Kenapa mereka terlintas ingin kembali kepada ajaran-ajaran lama? Karena waktu mereka berpikir waktu mereka kembali kepada ajaran lama, intimidasinya nggak terlalu kuat lagi. Mereka selama ini kan diintimidasi, ada diskriminasi, ya, ada segala penderitaan gara-gara mereka iring Yesus. Sehingga mereka terlintas, udah apa balik aja gitu ya. Nah ini semua akan menjadi sia-sia kalau ternyata perjalanan kita pun di tengah perjalanan akhirnya semangat menjadi kendor. Dan perjalanan mereka pun akan menjadi sia-sia kalau ternyata di tengah perjalanan mereka akhirnya udah mengendorkan semangatnya. Nah penulis surat Ibrani ini memberikan motivasi agar mereka tetap setia ya pada iman mereka, setia pada kasih, pada pengharapan, iman harap dan kasih ya. Terus bertahan dan bertekun untuk tetap percaya bahwa ada rancangan Tuhan yang dahsyat yang luar biasa yang gak pernah gagal ya. Nah hal ini juga mengingatkan kepada mereka bahwa gak ada cara lain di dalam mengiring Tuhan selain tetap setia bertekun sampai akhir. Nah Bapak Ibu Saudara, kita sering dengar bahwa pengiringan kita sama Tuhan tuh seringkali digambarkan seperti orang sedang mengikuti lomba. Ya lomba apa? Lomba lari jarak jauh ya. Alkitab gak pernah berkata lari secepat mungkin. Ya. Alkitab gak bilang lari secepat mungkin. Alkitab menulis larilah sedemikian rupa. Artinya tetap berlari, selesaikan sampai di garis akhir. Ya. Run your race. Di situ dikatakan berlombalah dengan baik dan selesaikan perlombaanmu. Apabila memang judulnya berlomba. Ya, kita kan semua orang-orang percaya ada di sebuah waktu kita kenal Yesus, kita itu ada di tengah arena perlombaan di mana kita harus tetap berlomba. Harus tetap bergerak maju. Ya, beberapa pesan Tuhan kemarin terus mengingatkan kita untuk terus bergerak maju. Ini baru awal tahun, ya. Tuhan mau kita terus ngikut. Kalau judulnya ikut perlombaan artinya apa? Tetap berlomba. Tetap bergerak maju. Tetap selesaikan, ya. Bukan jadinya akhirnya jalan-jalan gitu maksudnya. Ya. Seorang pendaki gunung pernah berkata bahwa setiap puncak gunung dapat dijangkau jika kita terus mendaki. Jadi setinggi apapun puncak yang dituju untuk ia daki bagi seorang pendaki, maka dia bilang dia harus terus mendaki sampai mencapai puncaknya. Memang gak mudah yang namanya mendaki gunung itu Bapak Ibu Saudara, meskipun saya gak pernah mendaki gunung tetapi kan suka lihat bagaimana orang mendaki gunung itu gak mudah. Jalannya betul-betul bukan jalan yang biasa, gak selalu jalan kaki kan, kadang-kadang dia harus manjat.
Bagaimana dia jari-jari tangannya itu memegang tebing demi tebing. Atau mungkin jalannya terjal. Ya, beberapa puncak gunung tertentu yang harus didaki terus melewati berbagai kondisi cuaca yang buruk. Ya, kadang hujan, kadang salju kalau itu ada di ketinggian tertentu. Sangat gak mudah. Tapi kalau ingin mencapai puncak dan melihat pemandangan begitu indahnya di puncak sana, maka mau gak mau harus terus mendaki. Mau gak mau harus terus menguatkan tekadnya, membulatkan tekadnya untuk sampai. Karena memang kalau dengar cerita-cerita pendaki itu gak mudah. Mendaki sekian lama dengan suhu udara sekeliling yang semakin dingin. Dan ternyata ya baru nyampe pos 1, belum pos 2, pos 3 dan selanjutnya. Belum nanti udah sampai ketinggian tertentu oksigennya udah semakin berkurang. Dan ini sangat gak mudah, perlu perjuangan ya. Jadi buat seorang pendaki gak ada cara instan untuk mencapai puncak gunung. Semua dibutuhkan apa? Semua membutuhkan perjuangan, pengorbanan yang gak sedikit, cuaca ekstrim, kabut tebal, dan berbagai hal ya. Nah, rasa bangga dan rasa puas itu baru mereka alami jika semua rintangan di dalam perjalanan pendakian itu bisa dilalui. Dan mereka ada di atas dan mereka melihat, wow betapa luar biasa. Sebuah pemandangan, sebuah pencapaian. Rasanya gak ada sesuatu yang bisa menggambarkan kebanggaan yang luar biasa waktu seorang pendaki ada di puncak gunung. Apalagi waktu dia mengibarkan bendera. Suatu kebanggaan yang luar biasa. Nah seperti itulah gambaran bagaimana yang namanya seseorang harus menyelesaikan seluruh rangkaian perjalanan. Ya. Nah hal tersebut terjadi juga dalam perjalanan iman orang percaya. Waktu mereka orang percaya berjalan bersama Kristus. Ya, ada kalanya tekad. Ya. Pengiringan orang percaya rasanya terlalu berat untuk ditanggung ketika tantangan, mengalami tantangan dan rintangan. Ya memang gitu kan, kita udah sering dikasih tahu. Bahwa iring Yesus kan jalan gak selalu rata. Berkelok-kelok, turun naik, terjal, berbatu. Ya, dan berbagai rintangan. Baru itu bentuk perjalanan, belum intimidasi, belum aniaya dan lain-lain. Tetapi intinya adalah Tuhan mau kita terus berjalan maju. Ya. Jangan lepaskan semangat. Ya. Karena ada kuasa Tuhan yang akan memampukan. Nah inilah kurang lebih Bapak Ibu Saudara. Inilah pesan Tuhan bagi kita bahwa apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada kita, maksimalkan, lakukan, selesaikan dengan baik. Yang setuju katakan amin. Ya. Setiap kita dipercayakan berbagai hal yang berbeda mungkin, ya. Tetapi apapun kepercayaan yang Tuhan telah berikan dan apapun yang Tuhan percayakan, gak selalu judul seorang pelayan di gereja. Apapun tugas tanggung jawab kita sebagai orang-orang percaya. Nah, pegang baik-baik, maksimalkan dan selesaikan. Ya. Nah, kalimat jangan melepaskan kepercayaanmu itu nggak diartikan dengan jangan pernah meninggalkan Tuhan, karena orang percaya pasti akan berkata, aku nggak pernah meninggalkan Tuhan. Nah, makanya kata jangan kamu melepaskan kepercayaan itu bukan itu artinya. Ya. Nanti kata yang digunakan untuk kepercayaan yang digunakan adalah kata paresia. Paresia artinya semangat. Ya. Jangan semangat jadi kendor. Atau confidence. Jangan kehilangan confidence, kepercayaan diri di dalam mengiring Tuhan. Atau ke tekad yang mengendur, ya mengendor. Atau apapun yang apapun yang berharga yang Tuhan sudah berikan atau percayakan kepada kita orang percaya, pegang itu, gunakan, kembangkan. Nah itu maksudnya. Jadi kata jangan melepaskan kepercayaanmu itu bukan meninggalkan Kristus, bukan. Ketika orang percaya mulai mengendorkan semangatnya, tekadnya, mulai tidak mengaktifasi apa yang berharga yang Tuhan berikan, itu sebetulnya masuk kategori melepaskan kepercayaan, melepaskan semangat, mengendorkan tekad. Ya. Jadi makna kalimat jangan melepaskan kepercayaanmu itu cakupannya luas, ya termasuk ini. Tantangan yang dihadapi jangan membuat kita akhirnya mengendorkan diri kita dalam mengiring Tuhan. Ya, kadang-kadang ada tantangan-tantangan tersendiri yang dihadapi yang kayaknya nggak beres-beres gitu ya. Capek nih iring Tuhan kok gini jadinya. Nah itulah dikatakan masuk kategori jangan melepaskan kepercayaan. Terus apa lagi? Atau gift atau karunia yang Tuhan berikan kepada kita jangan sampai nggak digunakan atau nggak dikembangkan.
Apalagi yang termasuk jangan melepaskan kepercayaan. Nah, tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan kepada kita harus dipikul dengan baik. Terus kemudian problema yang kita hadapi jangan dibiarkan begitu aja tanpa penyelesaian. Bukankah Tuhan udah kasih langkah-langkah penyelesaiannya kan di Alkitab. Tapi seringkali kan udahlah biarinlah Pak lah. Mau jadinya kayak gimana terserah. Nah itu termasuk kategori jangan melepaskan kepercayaan. Karena gini tuh banyak hal yang Tuhan mau kita lakukan. Tetapi kadang-kadang kita berhadapan dengan problema tersendiri yang kemudian kita terikat di situ. Nah Tuhan mau kita, setiap langkah-langkahnya Tuhan udah ajarkan, Tuhan udah berikan, bagian kita adalah yuk ambil sebuah langkah di situ. Jangan dibiarkan begitu aja. Oke, beberapa prinsip yang harus kita pahami berkaitan dengan pesan Tuhan ini. Yang pertama, bangun daya juang. Bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Harus ada daya juang, ya. Di dalam terjemahan Inggrisnya, for you have a need of endurance. Kita harus punya endurance, daya tahan, daya juang. Itu ada di Ibrani 10 ayat 36 ya. Ibrani 10 ayat 36 bilang begini. Sebab kamu memerlukan ketekunan. Nah di dalam bahasa Inggrisnya endurance. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Wow, entah kenapa Tuhan kasih pesan ini, jangan sampai jangan-jangan ada yang udah kendor, ya. Jangan-jangan ada yang udahlah Pak, udah biasa aja lah iring Tuhan, ya. Jangan sampai begitu. Jangan sampai ada orang yang terpaku dengan berbagai permasalahan yang udah lepas aja lah gimana mengalirnya gitu ya. Nah Bapak Ibu Saudara berbicara soal endurance, daya tahan atau daya juang. Biasanya profesi apa yang biasanya sangat membutuhkan endurance? Kalau kita ditanya profesi apa, yang teringat biasanya atlet olahraga ya. Apalagi pengiringan kita sama Tuhan digambarkan seperti orang yang mengikuti lomba lari. Dan betul ya, di dalam olahraga, dalam dunia olahraga, endurance atau daya tahan adalah kemampuan untuk bertahan dalam aktivitas tertentu dengan waktu yang cukup lama. Ya, kemampuan untuk apa? Bertahan dalam aktivitas tertentu dalam waktu yang cukup lama. Nah, seorang yang memiliki endurance yang baik dapat melakukan aktivitas tertentu terus-menerus. Misalnya kalau dia seorang atlet, maka seorang atlet maraton dia akan terus konsisten terus berlari. Dia punya satu daya tahan sampai menyelesaikannya dengan baik. Atlet sepeda sama ya. Dia memerlukan endurance. Ada cabang-cabang olahraga yang membutuhkan memang endurance ya. Catur nggak termasuk ya karena dia lebih banyak mikirnya. Tetapi sesuatu yang berhubungan dengan fisik, daya tahan fisik, kebugaran ya. Itu membutuhkan endurance. Ya ada cabang renang, dayung dan lain-lain. Bela diri termasuk. Pokoknya yang membutuhkan fisik ya, fisik yang ada hubungannya dengan kardio, jantung, paru-paru, otot dan lain-lain. Nah itu membutuhkan semua endurance. Nah faktor utama yang membatasi endurance, ini sedikit dunia olahraga. Karena ini gambarannya sama dengan kita iring Tuhan. Faktor utama yang membatasi endurance adalah apa? Kelelahan. Orang lelah, maka daya tahannya akan berkurang. Jadi saat kelelahan mencapai titik tertentu, tingkat kerja seorang atlet itu akan menurun. Makanya atlet itu memang harus dalam kondisi fit sekali. Karena kan misalnya sepak bola kan, dia harus menyelesaikan 2 kali 45 menit kan. Itu kan gak mudah, lari bolak-balik. Dan dia harus selesaikan itu. Ketika seorang atlet kendor, maka ya udah kualitas permainannya pun menurun. Ya, karena daya tahannya menurun. Sehingga dibutuhkan apa? Latihan. Nah latihan itu yang membuat daya tahan seseorang itu meningkat. Makanya butuh latihan. Ya. Jadi latihan endurance atau daya tahan berguna agar seorang atlet mampu menahan kelelahan. Ya. Oleh karena itu seorang atlet dengan daya tahan yang kuat itu nggak akan cepat lelah. Makanya kita harus berlatih. Nah demikian pula gambarannya Bapak Ibu Saudara. Kalau ditanya, ya saya gunakan istilah profesi. Apalagi selain atlet, tentara, ya.
Kita teringatnya atlet, kita teringatnya tentara. Tapi jangan lupa, orang percaya membutuhkan endurance. Oleh sebab itu, sebab penting Bapak Ibu Saudara, seorang anak Tuhan pun berlatih. Ya. Orang percaya sangat membutuhkan endurance. Nah, jemaat Ibrani ini dikatakan hampir melepaskan kepercayaannya. Dalam arti semangatnya udah mulai mengendor. Keyakinannya mulai ragu. Aduh, kenapa jadi begini iring Yesus? Mereka hampir gak tahan menghadapi apa? Kesulitan, intimidasi, diskriminasi, penindasan, dan lain-lain. Makanya pas sekali kalau di Alkitab dikatakan iring Tuhan itu bagikan seorang atlet yang lari. Ya. Nah, tetapi dibutuhkan adalah endurance, daya tahan untuk gak cepat kendor. Ada istilah, adalah mudah untuk memulai di garis start. Tapi ternyata gak mudah untuk menyelesaikan pertandingan hingga sampai di garis finish. Ada yang menarik. Ini sedikit keluar dulu. Di dunia penerbangan Bapak Ibu Saudara, maskapai penerbangan, ternyata mungkin kita lebih sering dengar maskapai-maskapai tertentu yang baik pelayanannya dan lain-lain. Tetapi ternyata ada di dunia penerbangan ini, ada maskapai tertentu yang terkenal dengan pilot-pilot yang gigih. Pilot-pilot yang berani, yang maskapai penerbangan ini jarang telat ya, biasanya kan harus suka telat ya. Tepat waktu dan berani menerbangkan pesawat di tengah kondisi cuaca yang gak mudah. Tapi maskapai ini berani menerbangkannya. Dan ketika melakukan pendaratan-pendaratan di bandara-bandara yang sulit, pilot-pilot dari maskapai penerbangan ini berani untuk melakukannya. Nah, maskapai penerbangan ini adalah berasal dari maskapai penerbangan negara Rusia. Kenapa? Mereka adalah pilot-pilot yang handal dan begitu berani untuk melakukan itu. Karena gini, ternyata pilot-pilot penerbangan di maskapai penerbangan Rusia adalah mantan-mantan pilot pesawat tempur. Jadi buat mereka udah biasa. Di tengah cuaca buruk, di tengah kesulitan tinggi, di tengah berbagai tantangan dan rintangan, mereka udah biasa berperang. Ya. Nah, nanti lulusan-lulusan daripada peperangan Ukraina lawan Rusia ini nanti muncullah pilot setelah mereka memasuki masa pensiun, jadilah mereka pilot penerbangan umum. Nah, makanya gak heran. Ketika maskapai penerbangan lain gak berani masuk wilayah tertentu untuk mendarat di wilayah tertentu, buat mereka, oh kami berani katanya. Karena mereka terbiasa, udah terlatih. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita anak-anak Tuhan juga harus jadi orang-orang yang cakap. Orang yang terlatih di berbagai medan, di berbagai tingkat kesulitan, di berbagai tantangan dan rintangan. Nah, oleh sebab itu supaya endurance-nya terpelihara dengan baik, dapat menyelesaikan seluruh rangkaian perlombaan, maka yang dibutuhkan adalah latihan, berlatih. Ya. Saya kalau mendengar kesaksian atlet-atlet yang berprestasi, wah, yang mereka lakukan adalah sehari sekian jam berlatih. Jadi yang kita lihat kan mereka cuma naik panggung kan dapat medali, kalungan medali. Tetapi kita nggak lihat bagaimana mereka menghabiskan waktu-waktu mereka untuk berlatih. Nah, faktor utama yang membatasi endurance tadi adalah kelelahan. Itulah sebabnya perlu dilatih. Apa yang membuat seorang percaya mengalami kelelahan? Oh, ternyata ada beberapa ya, mungkin banyak. Tapi ada beberapa di antaranya. Yang pertama, tidak pernah berlatih. Seorang atlet yang mau meningkatkan endurance adalah dengan cara apa? Berlatih. Ya, karena gini, itu otot jantungnya itu, otot paru-parunya. Jadi otot paru-paru itu berfungsi untuk apa? Otot paru-paru yang baik akan membuat dia bisa menghirup oksigen dengan baik. Nah, otot jantung memberikan kemampuan si jantung untuk memompa darah ke seluruh bagian, ke otot-otot juga dialirkan darah-darah yang baik, darah-darah yang bugar. Nah, itu makanya dibutuhkan kan otot-otot jantung, otot-otot paru-paru. Dan demikian juga orang percaya juga harus berlatih.
Makanya kalau kita pernah dengar Rasul Paulus kalau nyuruh di dalam suratnya kepada Timotius, nyuruh Timotius untuk tetap beribadah. Ya kita pernah mendengar, kita sering dengar ini. Latihlah dirimu beribadah. Jadi ibadah itu tuh berlatih. Tapi bukan berlatih yang namanya, tapi berarti saya tiap hari berlatih. Nah nggak salah dengan datang beribadah, tetapi yang namanya berlatih adalah waktu kita dengar apa yang firman Tuhan katakan. Kita tangkap dan mulai kita hidupi. Kalau cuma asal datang nggak pernah menghidupi apa yang kita dengar, itu bukan berlatih. Tapi namanya berlatih adalah kita tangkap. Dan kita hidupi itu dalam kehidupan kita. Makanya kan ada pelajaran dasar kan 4M itu kan. Mendengar atau membaca, merenungkan, mengaplikasikan, dan mengajarkan kembali. Buat para pemimpin, pemimpin lagi ya. Buat para pemimpin memang ini yang harus kita latih. Kenapa? Kita harus mengajarkannya kembali. Oh tapi kan gak bisa. Nah itulah dibutuhkan latihan. Bagaimana kita terus latih. Awalnya juga gak bisa. Tapi waktu kita mau membiasakan diri untuk berlatih, maka kita akan menjadi terbiasa. Yang setuju katakan amin. Ya. Tapi kan lebih mudah untuk berkata, enggak Pak gak bisa. Susah. Ngumpul ini aja susah. Gitu. Enggak, kalau kita mulai melakukan itu, nanti kita akan terbiasa untuk melakukannya. Oleh sebab itu harus dilatih. Waktu kita baca firman, apa nih yang Tuhan taruhkan, ya itu kan awalnya kan gitu, apa sih yang Tuhan taruhkan, dan kemudian mulai kita renungkan, mulai belajar, berani membagikannya. Gitu. Nah waktu kita berlatih di situ hari lepas hari, kita sebenarnya sedang lagi meningkatkan endurance kita. Kemudian yang kedua adalah gini, kenapa yang membuat seorang percaya kelelahan tadi gak pernah berlatih? Yang kedua gak pernah menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Sesuatu aktivitas yang mungkin buat sebagian orang sangat gak favorit sekali. Menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Ya, Yesaya berapa itu? 40 ayat 31. Ya. Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seperti Raja Wali naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Nah menyiapkan waktu kita untuk menanti-nantikan Tuhan. Kita pernah mendengar, kita pernah dapat pesan ini. Waktu kita menanti-nantikan, fokusnya adalah Tuhan. Fokusnya adalah Yesus. Apa yang mau dia sampaikan, apa yang dia bukakan buat kita. Betapa dahsyatnya dia, betapa rancangannya luar biasa. Nah ternyata bukan sebuah pekerjaan yang buang waktu, enggak. Kita lagi menambah-nambahkan kekuatan kepada diri kita. Waktu kita menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Ini yang membuat luar biasa kan. Waktu Tuhan nyampaikan sesuatu, itu ledakan yang luar biasa seperti menambah bahan bakar. Lebih dari sekedar makan dan minum, ada kekuatan yang baru. Maka saya katakan dengan istilah, ada ledakan yang luar biasa. Wow. Apa yang membuat orang percaya kelelahan? Tadi gak pernah berlatih, dua tidak pernah menanti-nantikan Tuhan di hadiratnya. Yang ketiga, gak pernah belajar untuk menyelesaikan problema yang dihadapi. Salah satu kelemahan orang percaya yang sering menjadi lemah adalah karena memikul masalah terlalu lama. Iya kan? Orang yang memikul masalah terlalu lama lelah loh. Ya. Masalahnya karena apa? Karena masalah dipikul terus tapi gak pernah diselesaikan. Yang lelah akhirnya adalah hatinya. Maka ada istilah bahasa Sundanya apa? Capek hati. Itu yang bikin lelah. Fisik kita masih bisa tahan. Tapi kalau hati yang lelah, itu lebih daripada kelelahan fisik. Capek. Ya. Kesal. Capek. Ya. Padahal yang dibutuhkan adalah apa yang firman Tuhan katakan mengenai masalah yang kita hadapi. Kita mulai mengaplikasikannya. Firman Tuhan ngomong apa sih kalau masalahnya ini? Misalnya kalau perkaranya adalah tentang hubungan dengan seseorang, hubungan dengan pasangan misalnya. Mengapa gak duduk bersama bahas tentang solusinya? Apa kata firman tentang problema yang kita hadapi ini? Kan yang dibutuhkan sebetulnya kedewasaan kan.
Daripada terus berlarut-larut, nggak pernah selesai, artinya akhirnya kesal terus bawaannya. Dan kalau kesal itu menurunkan endurance. Masih mending lari di lapangan, di stadion, berputar-putar sekian putaran, dibandingkan hati yang kesal itu jauh lebih capek. Jauh lebih capek. Ya. Saya pernah jelaskan tentang ayat. Kan setiap kita kan rindu kan, doa orang benar, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan sungguh-sungguh dilakukan ya, maka besar kuasanya. Kita kan rindu. Jadi orang percaya yang doanya dahsyat, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Siapa yang rindu mengalami doa yang dahsyat seperti ini? Oh semua. Tapi jangan lupa kalimat yang pertama. Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Perlu duduk bersama, selesaikan masalahmu. Saling mendoakan, saling mengaku dosa. Maka yang lahir adalah doa yang dahsyat. Hati yang kesal, mau doa juga capek. Mau melayani juga capek. Nah itulah. Minimal 3 ya, minimal 3. Sebetulnya mungkin nanti tambahkan sendiri ya. Jadi bangun daya juang di dalam diri kita agar tidak menjadi orang yang mudah menyerah. Yang kedua adalah bangun keputusan untuk membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan kita. Yang kedua adalah bangun keputusan untuk apa? Membiarkan Tuhan yang memimpin, bukan kita. Kita buka ayatnya. Ayat 39, Ibrani 10 ayat 39. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan yang beroleh hidup. Nah di poin yang kedua ini ada istilah gini Bapak Ibu, ada istilah let go, let God. Ada beda ya, let go dan let God. Nggak tahu siapa yang pernah dengar tentang istilah let go, let God ini. Di dalam istilah kekristenan di dunia barat memang ada istilah-istilah yang simple tetapi ada kandungan makna yang dalam. Ya. Saya dulu pernah menyampaikan bahwa di Amerika sana ada satu kegerakan WWJD. Ya, saya pernah jelaskan itu WWJD. What would Jesus do? Nah inilah kegerakan yang terjadi di kalangan anak-anak muda, di mana tanda para pengikut WWJD ini adalah mengenakan gelang, ya gelang dengan tulisan WWJD. Bukan cuma sekedar pakai gelang, tetapi ternyata anak-anak Tuhan ini, ya di dalam perjalanan mereka, di dalam aktivitasnya anak-anak muda, sebagai pelajar atau apapun. Banyak sekali tantangan, banyak sekali hadangan, banyak sekali godaan, banyak sekali apapun ya yang membuat mereka yaitu kadang malah melepaskan kepercayaannya, semangatnya, kadang-kadang jatuh dan lain-lain. Tetapi ketika mereka ada di dalam sebuah komunitas WWJD ini adalah mereka selalu diingatkan ketika mereka menghadapi sesuatu tantangan atau godaan. What would Jesus do? Mereka kadang-kadang bingung kan, apa yang harus dilakukan. Kadang-kadang sulit untuk mengambil keputusan. Tapi kegerakan ini adalah menempatkan Yesus di posisi mereka. What would Jesus do? Kalau Yesus ada menghadapi problem yang sama. Ketika Yesus ditempatkan di posisi mereka dan kemudian Yesus menghadapi tantangan godaan yang mereka hadapi. Nah waktu mereka menempatkan Yesus di posisi mereka, buat mereka sangat mudah untuk menjawab, oh pasti Yesus gak akan lakukan itu. Nah itu yang membuat mereka sama, aku pun akan melakukan apa yang Yesus lakukan, aku gak mau. Ya jadi ternyata keputusan-keputusan yang sulit untuk kita lakukan, untuk kita buat sebagai anak-anak muda ya. Gerakan ini anak-anak muda termasuk anak-anak yang lebih tua juga. Maksudnya waktu kita diperhadapkan dengan berbagai problema, godaan, tantangan dan lain, kadang-kadang kan sulit untuk mengambil keputusan. Aduh gimana gak enak hati ya. Aduh gimana ya, tahu sih nggak boleh tapi gimana gitu, nanti jadi begini jadi begitu. Nah kemudian kalau sulit taruh Yesus di posisi kita, kira-kira Yesus apa yang Yesus lakukan, dan Yesus maka dengan tegas akan berkata tidak untuk hal-hal yang seperti itu.
Dan itu membuat kita mengambil keputusan sama dengan yang diambil Yesus keputusannya. Nah itu saya cuma mencoba menjelaskan apa yang dikatakan WWJD. Nah sekarang saya mau jelaskan let go, let God. Let go itu lepaskan, let God itu adalah biarkan Tuhan yang beracara. Nah ternyata istilah let go, let God ini juga adalah sesuatu yang istilah yang dikenal ya di dalam kekristenan. Kita juga mau belajar sesuatu apa sih dimaksud dengan let go, let God ya. Jadi istilah di mana setiap itu orang percaya memiliki kehendak. Kita kan sebagai orang percaya juga punya kehendak kan. Alkitab juga bilang kan, kita sebagai orang percaya kita punya kehendak. Tapi Alkitab juga tulis bahwa Tuhan juga punya kehendak. Di mana kehendak Tuhan sama kehendak kita beda. Kita punya keinginan, Tuhan juga punya keinginan. Ya. Dan yang pasti keinginannya Tuhan, kehendaknya Tuhan adalah yang terbaik. Nah kadang disadari atau tanpa disadari, kita sebagai orang percaya ini suka memaksakan bahwa kehendak kita lah yang harus jadi. Bisa nggak kita paksakan? Ya bisa aja. Kalau udah menginginkan sesuatu dan pengen sekali dan kita bisa paksakan dan kita bisa lakukan menurut kehendak kita. Ya. Dan hasilnya tentunya nggak seperti yang diharapkan atau yang hasilnya nggak seperti yang Tuhan kehendaki. Nah melalui istilah let go dan let God ini adalah kita belajar untuk berani melepaskan kehendak kita. Dan membiarkan let God yang beracara, biarkan Tuhan yang beracara. Jadi lepaskan yang nggak seharusnya kita pegang. Nah mulai membiarkan Tuhan yang pegang kendali. Ya. Belajar melepaskan diri kita dari kehendak kita dan biarkan Tuhan yang pimpin. Seorang hamba Tuhan, Melissa Tumino yang gak kenal ya, saya juga kenal. Pada waktu dia usia 18, pada waktu dia masih di usia remaja ini, dia memang hidup di lingkungan orang tua yang adalah orang-orang percaya. Pelayan-pelayan Tuhan. Suatu kali dia punya kerinduan untuk mereka tinggal di Amerika, rindu untuk pergi ke Afrika Selatan. Dia pribadi rindu untuk pergi ke Afrika Selatan. Karena itu merupakan sebuah cita-cita buat dia yang suatu hari kelak aku ingin ke Afrika Selatan. Mungkin di sana ada banyak hal yang bisa aku lakukan. Dia mempelajari Afrika Selatan, dia ingin terjun ke sana, ya melayani orang-orang dan lain-lain. Tetapi orang tua melarang bahwa dengan berbagai alasan yang baik yang dijelaskan bahwa orang tua nggak setuju ya kalau dia harus pergi seorang diri ke sana ke Afrika Selatan. Dan apa yang dia lakukan, dia memaksakan, enggak, aku pokoknya harus pergi ke Afrika Selatan. Aku harus pergi ke Afrika Selatan. Jadi dia pernah mengalami masa-masa kesal sekali dengan orang tuanya karena melarang untuk dia pergi ke Afrika Selatan dengan tujuan yang mulia, ya pelayanan. Tapi orang tuanya bersikeras dengan sebuah alasan tidak mengizinkan. Sampai suatu hari waktu dia doa sama Tuhan, Tuhan sampaikan perkataannya, hormatilah ayah dan ibumu. Artinya dia tahu bahwa gak mudah buat dia untuk melepaskan, untuk tidak mau pergi ke Afrika Selatan. Tetapi firman Tuhan ini membuat dia ngerti maksudnya. Artinya ya dengar orang tuanya. Ya. Apakah mudah begitu aja? Enggak mudah. Maka dia minta Tuhan mampukan dia. Aku ngerti apa yang maksud daripada pesanmu. Dan kemudian dia memilih untuk taat. Ya. Keinginan yang menggebu-gebu itu, waktu dia melakukan ketaatan. Dan dia cerita suatu hari, kayak enteng sekali bahwa keinginan dirinya yang menggebu-gebu untuk pergi Afrika Selatan itu begitu kayak hilang begitu aja. Waktu dia memutuskan untuk taat dengan perkataan Tuhan dan lebih memilih untuk menghormati orang tuanya. Ya dia nangkap bahwa apa yang dia terima itu adalah jawaban dari pergumulan dia. Kadang-kadang nggak mudah Bapak Ibu Saudara kalau kita udah punya keinginan pengen begini, pengen begitu. Tapi jangan lupa, Tuhan juga punya keinginan. Apakah selaras gak dengan keinginan Tuhan? Nah adalah keberanian kita untuk mengambil keputusan
atau penundukan kita untuk mengambil keputusan untuk melepaskan apa yang udah kita cita-citakan, melepaskan apa yang udah kita kehendaki begitu, dan memilih kehendak Tuhan yang terjadi. Di Alkitab ada kisah Daud, ya ada banyak kisah sih, tapi yang teringat adalah Daud ketika di Siklak. Ini kan betul-betul gak mudah kan. Pulang dari pertempuran di luar, pulang ternyata anak-anaknya udah diculik, istrinya udah diculik, harta bendanya udah diculik, dan para anak-anak buahnya Daud pun sama, anak-anaknya diculik, istrinya diculik, harta bendanya diculik, habis. Dan yang membuat Daud sedih adalah ketika orang-orang kepercayaan ini, anak-anak buahnya ini hendak melempari dia dengan batu. Kita udah hafal banget kisah ini. Daud itu bisa aja kesal, bisa begitu marah, dia bisa menjadi kecewa dengan anak-anak buahnya, kenapa aku yang disalahkan gitu. Kita akan sama-sama pergi, sama-sama pulang. Tapi kemudian kenapa kalian mau lempari aku dengan batu? Dan Daud juga bisa begitu marah karena anaknya dan istrinya dan segala kepemilikannya dicuri, diambil orang. Dan dia bisa lari membabi buta, dikejar kemana aja. Tapi apa yang Daud lakukan? Let go, let God. Dia lepaskan. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengambil effort. Kemudian masuk hadirat Tuhan. Gak mudah loh. Bacanya lebih gampang. Tapi mempraktekannya gak mudah. Dan bagaimana Daud kemudian bertanya sama Tuhan. Tuhan, apa yang aku harus lakukan? Entahkah Tuhan langsung jawab ataukah perlu waktu untuk menunggu sampai Tuhan menjawab. Alkitab mencatat Tuhan berkata, kejarlah. Nah ini loh yang jadi beda. Daud memilih untuk melepaskan apa yang menjadi keinginannya dia untuk bertindak sebelumnya dan memilih untuk membiarkan Tuhan yang pimpin dia. Dan akhirnya kan hasil akhirnya kan menjadi beda, menjadi luar biasa. Tuhan kasih tuntunan, Tuhan kasih tanda-tandanya. Dan akhirnya ketemulah istri, anak, dan jarahan yang bahkan lebih besar dari sebelumnya. Dia bisa menjarah dari tangan musuh. Hal yang sama, penulis Ibrani menulis suratnya kepada jemaat Ibrani. Itu jangan lepaskan kepercayaan. Karena Tuhan punya rencana dahsyat. Tetap kuat. Ya. Biar Tuhan pimpin engkau, pimpin kalian. Karena ada suatu hasil yang dahsyat atau engkau membiarkan dirimu dipimpin sama Tuhan. Demikian pula Bapak Ibu Saudara. Kalau ini terjadi sama kita, belajar melepaskan yang gak semestinya kita pegang, yaitu keinginan kita, kehendak kita. Tapi belajar untuk Tuhan, apa sih yang engkau mau aku lakukan, yang engkau kehendaki itu aku lakukan. Nah belajar di situ, maka kita sebetulnya kita let go, melepaskan dari apa yang kita inginkan dan let God pimpin, biarkan Tuhan pimpin kita. Yang mau katakan amin, yang mau beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus.